wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini saya bisa silaturahmi dengan narasumber dan moderator yang luar biasa di pagi hari ini, dan terutama yang saya sangat berbahagia dan bangga bisa bersilaturahmi dengan para peserta sekalian. Informasi yang saya terima bahwa peserta ini merupakan dari keluarga mahasiswa Tasikmalaya. Betul? Ya. Moderator Pak Ilham ternyata setelah panca kaki orang Tasik dan saya juga orang Tasik, maka sudah selesai. Hayu pulang, hayu weh. Ini apa ini? Seperti sengaja ini skenarionya. Ya. Karena sudah selesai sama orang Tasik gitu kan, tidak boleh saling mendahului. Walaupun demikian, adik-adik semua, saya juga alumni juga dari UIN kan, ya IN dulu kan. Jadi gimana ini? Walaupun demikian, kita sekarang akan berbicara terkait dengan Pilgub Jabar, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, termasuk juga pemilihan bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Tentu hal ini akan menarik karena beberapa waktu lalu, bahkan baru saja beberapa daerah menetapkan hasil pemilunya, ya, atau bahkan baru dilantik ya hasil pemilu tahun 2024. Kemudian kita dihadapkan kembali dengan pilkada serentak. Nah, di sini ada operator nggak? Bisa ditampilkan nggak materi saya tuh? Kalau tidak ada, pakai laptop saya gitu. Oke. Supaya peserta bisa melihat. Nah, adik-adik semua, ya, terkait dengan beberapa hal yang perlu kita pahami. Dalam pemaparan saya yang telah saya buat, ya, ada 4 hal pokok yang akan saya sampaikan di dalam pembahasan pertemuan ini terkait demokrasi, terkait dinamika demokrasi, kemudian partisipasi masyarakat. Nah, dan termasuk juga pilkada berintegritas, ya. Mas, kalau enggak ada laptop saya di belakang, bisa pakai laptop saya. Nah, jadi itu beberapa bahan untuk diskusi kita. Nah, bahwa disebutkan kalau menurut teori ya, dan atau dalam pemerintahan itu ada beberapa hal ya. Jadi yakni terkait dengan bahwa kita ini kalau negaranya demokratis, tetapi pada saat pengelolaan negaranya tidak baik, maka akan menjadi otoritarian. Negara kita kan negara demokratis, betul? Dan semua orang berpendapat negara atau sistem demokrasi ini adalah dipandang hal yang paling tepat. Jadi bahwa kita sudah bersepakat bahwa sistem di negara kita adalah demokrasi. Dan dipandang dari beberapa sistem di beberapa sistem pemerintahan di dunia bahwa dipandang demokrasi ini adalah hal yang paling idealis. Namun ketika tidak dikelola dengan baik, maka dikhawatirkan akan menjadi otoriter. Nah, karena kalau menurut teori Plato bahwa ada 3 dalam sistem pemerintahan itu. Ada monarki, semacam kerajaan, kemudian juga ada aristokrasi. Ketika monarki tidak dikelola dengan baik, maka juga akan menjadi tirani. Ya, makanya sekarang ada beberapa monarki tetapi masih bisa eksis karena sudah dikelola dengan baik. Namun juga ketika aristokrasi juga tidak dikelola dengan baik, maka oligarki. Nah,
Namun fenomenanya sekarang saya akan menampilkan data. Kenapa saya ingin ada tampilan di sana? Karena saya berbicara akan by data gitu loh. Nah, bahwa di antara prinsip atau nilai demokrasi ini pertama adalah kebebasan. Kemudian adanya partisipasi. Kemudian adanya yang kedua, ketiga adalah rule of the law. Kemudian yang keempatnya adalah ada kesetaraan. Kemudian ada pemilihan umum. Kemudian ada akuntabilitas, hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian ada kebebasan pers dan kemudian adalah prinsip mayoritas. Nah, karena apa? Karena kenapa ada prinsip mayoritas ya? Karena di dalam sebuah demokrasi ketika pemilihan itu yang menang itu yang mayoritas. Selisih sedikit itu adalah salah satu dari beberapa prinsip demokrasi. Nah, saat ini kalau melihat dari indeks demokrasi kita tahun 2023 yang sudah dirilis oleh BPS, demokrasi kita ini menurun. Apa faktornya? Nah, dalam indeks demokrasi, dalam menyusun demokrasi ini, ya, apa saja komponennya? Dan kenapa juga menurun? Nah, penurunan ini ada beberapa faktor. Kebetulan di dalam penyusunan indeks demokrasi ini ada 3 aspek. Pertama aspek kebebasan, kedua aspek lembaga demokrasi itu sendiri, kemudian ada aspek kesetaraan. Ternyata dari tahun ke tahun cenderung turun, meskipun pernah mengalami data, nah nih supaya tidak membosankan. Next saja, langsung ke slide next. Nah, sebentar, oke saya ulang di sini. Ini adalah saya ini menampilkan beberapa data dari Economist Intelligence Unit ya tahun 2021. Hasil data ini dari tahun 2021, The Economist menyatakan bahwa Indonesia ini menuju ke pada situasi flow demokrasi. Artinya saya untuk bertanya, walaupun ya diri juga tidak mempengaruhi menjadi tinggi kan, hanya sedikit. Nah, jadi demokrasi Indonesia itu menuju demokrasi yang ke arah cacat. Nah, kenapa? Mungkin ada beberapa indikator dari sini. Ya. Dan partisipasi ini yang dimasalahkan cenderung politiknya rendah. Meskipun ternyata hasil pemilu kemarin meningkat karena ini tahun 2021 ini. Nah, kemudian next di tahun berikutnya, masih di tahun yang sama tahun 2021, Freedom House merilis bahwa hasil risetnya bahwa Indonesia ini free, negara ini mengarah kepada otoriter. Ya. Namun sejauh ini apa sih indikator-indikator di sini? Indeks demokrasi ini. Namun kita merilis data indeks demokrasi yang kita susun oleh versinya BPS. Next. Nah, 2023 yang saya sampaikan tadi menurun. 2022 kita sempat naik. Nah, faktornya ini nurun 0,9% meskipun tidak signifikan, tetapi angkanya walaupun rendah ini memberi makna yang spesial atau makna yang sangat berarti. Nah, artinya apa? Berarti ada masalah di dalam praktek demokrasi di Indonesia. Nah, sehingga kenapa saya sampaikan penting di sini? Karena faktor untuk menilai indeks demokrasi itu adalah salah satunya aspek demokrasi, maka penting untuk dilakukan pendidikan pemilih, dilakukan juga pendidikan politik. Karena apa? Untuk meminimalisir pertama
tadi ada penyimpangan di dalam penyelenggaraan pemilu, kemudian juga mendidik pemilih menjadi lebih kritis. Kenapa? Pada pemilu tahun 2024 yang lalu ternyata pelanggaran yang timbul oleh peserta maupun pemilih maupun penyelenggara itu sendiri cukup tinggi. Kenapa? Nah, jadi faktor eksternalnya dari faktor peserta dan pemilih, internalnya dari penyelenggara itu sendiri. Nah, contoh bisa disebutkan apa saja contoh penyimpangan di dalam pemilu? Apa? Money politik yang semua orang seolah menjadi rahasia umum, yang kemudian dianggap menjadi hal lumrah. Nah, ini mengancam bagaimana demokrasi bisa sehat. Atau misalnya kadang-kadang juga diselingi dengan ancaman atau intimidasi terhadap pemilih. Apakah itu ada? Ada di perkampungan itu. Tadi money politik itu bagaimana prakteknya? Banyak cara prakteknya. Nah, kemudian pelanggaran-pelanggaran lainnya, manipulasi data dan sebagainya. Sehingga penyimpangan ini berpengaruh terhadap indeks demokrasi. Ini baru tahun 2023 datanya. Nanti akan dirilis tahun 2024 yang sudah dilaksanakan pada saat praktek pemilunya. Pasti akan meningkat. Karena akan pasti 2023 itu padahal ini belum dilaksanakan pemilu. Tetapi ini sudah menurun. Nah, next. Nah, inilah data ya, sehingga saya mengapresiasi KPU Provinsi Jawa Barat melakukan sosialisasi yang masif dan pendidikan pemilih. Supaya apa? Supaya kita menjadi kritis, bukan menjadi pemilih yang pragmatis. Nah, jadi ini aspek yang ini juga ada indikatornya. Ada 14 indikator sebenarnya dari beberapa aspek itu. Dari aspek kebebasan tadi, dari aspek lembaga demokrasi juga termasuk di dalamnya KPU, Bawaslu, aspek kesetaraan di sana. Next, ternyata ya menurun. Next, ini adalah data per provinsi. Jadi di Jawa Barat ini menurut dibandingkan beberapa provinsi memang ada di level middle. Nah, ini akan menjadi tantangan kita. Bagaimana nanti ke depan demokrasi ini yang pada saat pelaksanaan pilkada itu tidak memberikan kontribusi angka yang merah untuk penyusunan indeks demokrasi di tahun 2024 ini. Nah, jadi itu adik-adik yang perlu kita tekankan kita semua, bahwa kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih ini kita harus bisa dimaknai bahwa kita memang tidak bisa diintimidasi, tidak bisa dimobilisasi, dan tidak bisa kita dan kita harus bisa menghindari untuk menjadi pemilih yang pragmatis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turunannya yaitu tetap kita sebagai agen sosial kontrol, sebagai agen offseng, kita sebagai mahasiswa mau tidak mau harus mengawal, dan tentu kita dikasih amanah juga oleh KPU. Kita dalam ngumpul seperti ini adalah sebagai pionir untuk melakukan partisipasi politik untuk menyukseskan Pilgub hari ini, yaitu tanggal 27 November. Tadi Bu Nina berbicara demokrasi, yaitu harus jurdil, jujur dan adil.
dan turunannya kita tetap pemuda tani harus mensukseskan dalam Pilgub Jabar lewat partisipasi memilih. Bagaimana caranya kita ya syukur-syukur sih 100% masyarakat itu memilih. Kenapa? Yaitu tadi core-nya berbicara demokrasi. Jadi berbicara demokrasi, masyarakat bagaimana caranya untuk memilih. Kita calon kita ada 4, bagaimana caranya masyarakat itu memilih. Silahkan. Mau nomor berapa gitu loh. Yang paling penting kita sebagai pionir yaitu pemuda tani dan kita difasilitasi oleh KPU dan follow up-nya tindak lanjutnya bagaimana caranya kita mensosialisasikan kepada masyarakat lokus para petani seperti itu. Makanya bagaimana teman-teman itu setiap lokus apakah itu di on farm atau di off farm atau di hulu dan di hilir ya kita bertanggung jawab untuk mensosialisasikan agar partisipasi pemilih ya katakanlah yang tidak milih itu 0 gitu loh. Berarti kan sangat luar biasa. Nah itulah hakikatnya demokrasi. Ya punten-punten tadi lihat 2001 itu sampai 71 ya 61 tadi itu. Nah itu sangat kurang gitu loh. Nah itu 2023 alhamdulillah sampai 80%. Makanya saya berharap betul lewat momentum sosialisasi partisipasi pemilih ini sangat penting agar masyarakat itu mau memilih. Dan kalau tidak memilih itu bahasanya itu aduh saya merasa terhukumi gitu loh, merasa takut, memilih pemimpin itu wajib gitu loh. Makanya saya berharap betul kepada pemuda tani bisa setelah acara ini bisa mensosialisasikan partisipasi pemilih kepada para petani. Terus kita tahu bahwa kita itu punya lokus 2 di petani itu. Yang pertama di luar kawasan, yang keduanya yaitu di dalam kawasan. Nah kita tahu di on farm yaitu di hulu, kalau di luar kawasan itu biasa yang kita mengenal kelompok tani. Nah kita sebagai garda terdepan yaitu kerjasama dengan KPU, bagaimana caranya kita bisa juga mensosialisasikan kepada kelompok-kelompok tani yang di luar kawasan yang disebut gapoktan. Gapoktan itu banyak, apakah itu gapoktan petani sawah atau peternak gitu dan lain halnya. Makanya alangkah baiknya kita berkoordinasi juga dengan pihak dinas provinsi gitu lewat dinas-dinas yaitu objeknya itu ada di bawah ada penyuluh dan objeknya juga termasuk para petani. Makanya kelompok tani yang sifatnya lokusnya itu luar kawasannya itu gabungan kelompok tani, gapoktan di luar kawasan apakah itu yang sifatnya palawija atau bercocok tanamnya itu di sawah atau dia berternak, dia merasa wajib gitu loh atau katakanlah terbebani juga jadi nggak jadi masalah gitu loh. Karena pentingnya kenapa? Yaitu adalah keberpihakan si pemimpin yang 4 calon tadi kepada petani. Karena ini sangat penting Pak. Jadi siapa calon-calon itu yang akan memperjuangkan hak-hak petani? Sampai hari ini
kenapa terjadinya fluktuatif harga sampai di on farm, yaitu si petani langsung gitu loh di hulu melak secara hitungan melak jagong bunina punten itu sekitar 9 juta katakanlah 1 hektar. Tapi ketika fluktuatif harga itu penjualan cuma 7 juta, berarti kan minus gitu loh. Berarti ini peran siapa ini? Berarti kan peran pemerintah, jangan sampai sepetani itu dirugikan. Makanya ada forum petani, ada forum guru gitu loh untuk memperjuangkan hak para guru katakanlah. Nah ini hak petani ini tidak ada. Makanya dalam momentum Pilgub hari ini gitu loh, lewat partisipasi kita mensosialisasikan kepada petani luar kawasan gitu loh, supaya memilih dan cari pemimpin yang betul-betul dia mengangkat harkat derajat para petani. Ini sangat penting karena kita sebagai di hulu gitu loh, banyak dirugikan akibat fluktuatif harga. Kayak kemarin tomat itu secara hitungan 1 hektar kemarin itu hampir juga 10 jutaan. Tapi di lapangan itu penjualan cuman harga 1 kilo cuman 2.000. Jadi kalau dihitung itu cuman 7 juta 1 hektar itu. Padahal kita investasi itu 10 juta. Yang ngapain? Itu kan ngeri gitu loh. Makanya saya berharap betul kepada pemuda tani untuk partisipasi pemilih wajib mensosialisasikan kepada petani on farm yang di tingkatan hulu. Agar apa? Yaitu tadi kita menitipkan hak-hak sebagai petani, bagaimana caranya bisa harga ini bisa stabil gitu loh. Makanya kita petani itu ada di sawah, ada di ladang, ada peternak, itu benar-benar membutuhkan regulasi atau kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada petani. Ini sangat penting, Pak. Apa tantangan terbesar dalam menyambut Pilkada 2024? Tantangan KPU untuk bisa meyakinkan semua elemen masyarakat Jawa Barat yang multikultural. Makanya saya berharap betul kepada KPU untuk menyasar semua segmen, semua lini agar bisa mencapai 100% masyarakat umum. Makanya saya, kalau KPU itu bergerak dan bisa meyakinkan masyarakat yang multi etnik dan terus meyakinkan masyarakat, insya Allah golput akan menipis. Ya saya berharap zero. Kita lanjut kepada pertanyaan kedua ya. Bagaimana harapan Akang atas diselenggarakannya sosialisasi Pilkada kali ini? Diselenggarakannya sosialisasi ini menurut kami ini sangat penting dan terus berdekade dan merangkul setiap segmen, apakah itu segmen pemuda, segmen ekonomi, semua segmen ya, rangkul bisa berbicara di semua segmen agar apa? Target tadi. Jadi partisipasi masyarakat itu memilih harus benar-benar
100%. Saya berharapnya seperti itu. Jadi zero tidak memilih gitu. Karena memilih ini pilih pemimpin karena untuk 5 tahun yang akan datang pemimpin yang punya integritas dan punya kapasitas untuk Jawa Barat ke depan yang sangat luar biasa. Seperti itu. Ya, Kang. Pertanyaan terakhir Kang ya, apa pesan yang ingin Akang sampaikan kepada masyarakat yang menonton dalam menyambut Pilkada 2024 Kang? Ke kamera ya Kang. Saya menyambut momentum untuk Pilkada Pilgub 2024 ini dengan rasa riang dan gembira, walaupun beda tapi tetap satu tujuan, memilih pemimpin yang berintegritas. Makanya saya berharap walaupun Menurut Akang, apa tantangan terbesar dalam menyambut Pilkada 2024 Kang? Terima kasih atas kesempatannya. Saya kira Pilkada 2024 mempunyai banyak tantangan dan rintangan. Salah satu tantangan yang nyata hari ini adalah soal netralitas aparatur sipil negara. Hari ini khusus dari momentum Pilkada 2024 banyak sekali ASN, baik itu di level pemerintah kota kabupaten ataupun di level provinsi, yang netralitasnya kadang-kadang dilakukan begitu. Ini saya kira perlu kerjasama kita semua, baik itu penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, begitupun masyarakat secara langsung. Bagaimana hari ini kita sama-sama mengawasi supaya penyelenggara negara ini netral dalam proses demokrasi terkhusus untuk Pilkada 2024. Terus tentang yang kedua adalah soal money politik. Dari sekian banyak rangkaian proses pemilu, khusus di 2024 ini saya kira money politik menjadi salah satu tantangan yang cukup besar begitu. Ini memang satu perlu kerjasama semua pihak, khususnya penyelenggara, dan yang paling penting adalah masyarakat. Nah, supaya masyarakat itu bisa menolak terhadap money politik, kita perlu mengadakan edukasi kepada masyarakat bahwa dalam proses demokrasi untuk menciptakan demokrasi yang berkualitas, tentu kita harus dibarengi dengan kapasitas masyarakat sebagai pemilih, begitupun kapasitas penyelenggara dan kontestan begitu, supaya mereka tidak menggunakan politik uang dalam menjalankan demokrasi ini. Jangan sampai hanya untuk kepentingan sesaat, tapi ini bisa merusak proses demokrasi yang jangka panjang begitu. Seperti itu. Kang, lanjut yang kedua Kang ya, bagaimana harapan Akang atas diselenggarakannya sosialisasi Pilkada kali ini? Saya berharap dengan adanya sosialisasi Pilkada serentak di Jawa Barat ini, saya berharap para peserta yang mengikuti kegiatan ini dapat mempunyai pengetahuan yang cukup untuk melaksanakan, bahkan ikut serta berpartisipasi begitu untuk pengawasan proses demokrasi, baik itu dari tahapan pendaftaran, tahapan kampanye sampai tahapan pemungutan suara, bahkan bisa mengawal lebih jauhnya sampai kepada tingkat pelaksanaan kebijakan. Seperti itu. Yang terakhir Kang, apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang menonton dalam menyambut Pilkada? Saya berharap dan saya mengajak begitu kepada seluruh warga masyarakat, khususnya di Jawa Barat, mari kita sama-sama berkontribusi untuk menciptakan pilkada yang berkualitas. Karena saya yakin pemilih yang cerdas itu akan melahirkan pemimpin yang berkualitas.